Kang Bro, akhirnya si putih datang juga. Kita ingin review sedikit lah buat sampean semuanya. Gile Kang Mas, putihnya. Cuacanya tapi kok mendung mau hujan, Cak. Weh, iki mesti senengane. Dipipisin, Cak, biasane iku ono barang motor anyar. Waduh. Jadi ini, Cak. Ini udah kemarin kehujanan sih ya, IBB jadi kotor. Jadi akhirnya datang juga si putih Vario 125 terbaru yang kita tunggu. Alhamdulillah ya, setelah kita menunggu lama. Jadi Kang Mas, memang kalau sampean tanya tentang desain, sebenarnya secara umum sekilas memang sama, mirip banget. Karena ya Honda mempertahankan reflektornya, komponen yang sama. Tapi jangan salah, Cak, ini nggak sama juga karena sebenarnya berbeda. Nanti WP terakhir ke sampean. Ya kita sedikit review aja ya, walaupun WP sudah review ke sampean. Nah, warna putih kan, si putih, si white angel, halah bahasanya Kang Mas, white angel. Dia nih itu kucing-kucing kampung, Cak, banyak banget kucing kampung di rumah IWB nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar rezeki banyak ya kalau banyak kucing. Cuman kadang-kadang kayak gini, lihat nih, kayak gini nih, ya. Jadi naik-naik gitu loh. Sini bulu-bulu tidur di jok, pusing ya IWB asli. Ya memang gayanya begitu kucing. Oke lanjut ya, jadi kita ngomongin kucing nih. Nah, jadi Kang Mas ya, kalau sampai nanya ke IWB mengenai desainnya, sekilas sepertinya mirip, tapi detailnya berbeda total. IWB akan terang ke sampean ya perbedaannya. Jadi kalau kita lihat ya, IWB sudah share ke sampean, yang IWB suka dari Vario 125 terbaru ini adalah desainnya lebih muskuler. IWB katakan lebih maco dibandingkan dengan sebelumnya. Ada yang perombakan di area sini dan putihnya tuh kayak putih tulang, Cak, dia. Jadi nggak putih banget, tapi putih tulang, ngedoff pastinya. Dan perhatikan aja, detailnya berbeda ya. Jadi kalau sampean bilang sama aja, Cak, tebengnya ora, Cak, sampean jajarin wae. Ya sayang banget IWB nggak punya yang lama, tapi dipastikan ya ini berubah nih. Ini area ini berubah. Bahkan kalau yang sini, Cak, yang lama itu kalau nggak salah dia ada sambungannya di sini. Ya, yang lama itu ada sambungannya di sini. Kalau nggak salah demikian. Tapi yang baru nggak, dia jadi satu. Jadi minim getaran, lebih minim getaran dibandingkan dengan sebelumnya. Seharusnya demikian. Dan untuk lampunya reflektor memang betul menggunakan model yang sama, shape-nya sama, tapi sebenarnya komponen ini berbeda. Jadi kalau sampean menggunakan lampu ini untuk yang lama nggak akan bisa. Maksudnya gimana, Cak, IWB? Nggak akan bisa nyala, Cak. Sama, yang lama pun dicangkokkan yang baru nggak akan bisa nyala karena sistemnya berubah. Nah, sampean baru tahu kan, sistemnya berbeda. Jadi driver dari lampu LED-nya tuh tidak sama dengan sebelumnya. Ini yang baru ini sudah terpisah. Kalau yang sebelumnya terintegrasi sama ECU, kalau ini terpisah. Jadi yang LED yang baru ini dicangkokkannya itu independen, separate. Ini keuntungannya adalah lebih stabil pastinya. Jadi kalau sampai ada rusak dengan drivernya, nggak usah ganti ECU langsung, nggak usah semuanya. Kalau yang sebelumnya itu harus ganti ECU semuanya. Ini ilmu, Cak, ya. Ya sebelumnya supaya sampean tahu. Kalau teman-teman nggak tahu, biar sampean tahu. Jadi untuk menyalakan lampu ini harus diolah dulu dari ECU. Jadi kontak nyala, diolah dari ECU. Sementara yang baru ini enggak. Yang baru ini dari kontak itu nyala langsung ambil dari aki. Jadi terpisahlah drivernya. Makanya kalau ada rusak driver LED-nya, maka yang lama sampai harus beli satu set sama ECU-nya. Kalau ini enggak. Kalau ini ya terpisah-terpisah, lebih enak demikian. Jadi ada kerusakan driver ya sama beli drivernya, jauh lebih murah dibanding semua ECU-nya satu set. Itu yang pertama. Jadi itu yang membuat sampai nggak akan bisa menggunakan lampu yang baru ini untuk yang lama, atau yang lama sama cangkokan di sini nggak bisa karena sistemnya berubah. Itu poinnya ya, sistemnya berubah. Saya bisa bayang nggak kira-kira? Itu yang pertama, Cak. Nah, wes sampean cerna dulu ya. Kita review dari sini. Nah, ini nih, yang paling Bibi suka tuh bagian sini, Cak. Ini tuh kayak apa ya? Sekilas tuh kayak bagian sini tuh kayak R25 kayaknya, Cak. Ininya tuh mirip R25 yang lama gitu ya. Itu jadi kayak mirip banget gitu bentuknya tuh seolah-olah gitu ya. Walaupun sebenarnya
desain ngumpet ini pertama malah Honda. Ya, Saman tahu nggak? Ayo, Saman komen kalau Saman nggak tahu nih. WP kasih di sini tuh ya. Yang pertama kali membentuk desain ala ngumpet begini. Oke, itu yang pertama. Nah, ini dari sosoknya. Jadi yang sudah ada smart key-nya. Dan kalau kita lihat nih ya. Jadi yang WP suka ini juga nih. Ini apa namanya? Peleknya, Cak. Peleknya sudah menggunakan modelnya Vario 150 yang baru. Dan untuk semuanya juga berubah dari ban-bannya. Jadi WP ngerasa lebih stabil karena bannya lebih gede ya. Sekarang kan 90/80 yang depan. Ringnya masih tetap 14 inci. Sementara yang belakang 100/80. Nah, khusus mengenai pelek, Cak ya. Untuk pelek ini IWP tuh paling suka sebenarnya pelek tuh yang cenderung besar dibandingkan yang kecil. Karena pelek kecil itu goncangnya lebih terasa. Itu yang dirasakan. Jadi kalau sama nanya, Cak IWP, kelebihannya apa sih pelek gede? Pelek gede itu lebih minim goncangan kalau kita kena gajlukan. Itu memang secara teori demikian. Makanya, Cak, kalau motor trail itu pasti gede-gede yang depannya. Itu untuk meredam benturan yang tidak diperlukan, maksudnya benturan aspal supaya tersalurkan ke stangnya itu lebih lembut. Dan ini tentunya juga ngaruh. Semakin gede yang namanya pelek itu semakin lembut ayunannya untuk ke stangnya. Itu yang Ibu rasakan ya. Ini secara teori demikian. Ya 14 inci lah cukup, jangan kecil-kecil, Cak. Kalau kecil goncangnya terasa, Cak. Konsep Vario ini Honda masih mempertahankan tetap desain seperti ini. Desainnya dengan dek rata dan banyak yang meminta, kenapa sih Cak WP Honda nggak membuat macam Vario itu dirubah menjadi dek punggung kayak Aerox? Ya ini kan beda konsep, Cak. Jadi kalau sama nanya pasarnya lebih tinggi Vario, masalahnya jauh banget. Nah ini untuk speedometernya Ibu nggak terlalu suka nih speedometernya nih, Cak. Speedometernya memang sininya tuh kayak gede gitu ya, tapi lainnya kecil nih. Harusnya Honda bisa membuat full aja. Ya itu aja sih. Ya memang selera. Tapi menurut WP kalau bisa dilebarin lebih mantap. Untungnya untuk speedometernya terbaca dengan oke ya, walaupun dengan kondisi yang terang atau sinar matahari yang terik gitu ya. Ini masih terbaca dengan lumayan jelas. Dan yang baru ini juga WP ngerasa bagian legroom ya. Bahasanya tuh bagian ruang kaki lah. Bahasa mobilnya legroom. Masya Allah, Cak. Mendung Kang Mas. Bagian ruang kaki itu lebar ya. Jadi lihat nih, dengan posisi duduk yang biasa jauh banget. Ini sepertinya ada revisi ya. Gue ngerasa ada revisi dan juga posisi dari ini ya, Cak. Bagian bawahnya itu kayak terasa lebih rendah sehingga dengkul kita tuh jauh lebih enak. Dan di sini juga ada buat ngecasnya di sini. Dan dalam ya, Cak. Di sini dalam handphone iPhone Pro Max aja masuk. Gede dia. Jadi dalam, tapi kelemahannya adalah untuk botol Aqua ya, botol inilah minuman terlalu kecil ya. Jadi kayaknya sih WP belum coba sih. Kita coba nanti. Bisa sih. Oh, bisa kayaknya, Cak. Nanti deh kita coba ya, kita ngetes review yang bener. Ini kan sekilas setelah datang kita review ya. Jadi gitu. Ini yang kelebihan yang keduanya. Maksudnya sudah ada USB flash USB charging flash lagi. USB charging, dan ini sangat penting ya. Karena asiknya Honda selalu tertutup dia. Jadi kalau kita ngecas, dia bisa kita tutup langsung di sini. Jadi handphone kita aman dari hujan, gitu yang penting. Dan di sini Anda juga ini nggak bisa buat nyimpen apapun kecuali koin atau kaos tangan pun juga kurang dalam sih. Ruangnya segini ya. Oh ya, ini teman-teman kan kemarin juga banyak yang komen, kenapa sih Honda meracik desain untuk parking brake lock-nya itu harus pakai dua tangan. Nah ini juga masukan, boleh juga sih, memang kalau kita satu tangan agak susah nih. Jadi kita harus menggunakan dua tangan. Itu yang kurang nyamannya juga di situ. Ya jadi bisa aja jadi masukan buat Honda. Siapa tahu, tapi ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Tinggal kita geser pakai tangan satunya sih. Ya plus minus lah, semuanya nggak ada yang sempurna. Tapi memang ini adalah motor yang sangat laris manis. Desainnya cakep dan dipakai enak banget. Maksudnya untuk kelasnya enak banget. Dia irit, powerful ya rasanya, stop and go-nya mantap. Jadi mantap sekali. Tapi kok mau hujan nih, mendungnya Kang Mas. Masya Allah, anginnya kenceng juga. Oke, jadi gitu. Nah ini untuk belakang-belakangnya udah sampai, udah tahu semuanya lah ya. Lihat tuh, cakep, Cak, lihat nih. Cakep sih motor ini, bener-bener memang IB katakan bener sih desainnya tuh. Honda tidak merubah secara umum untuk stop lamp, headlamp. IB setuju karena memang cakep, Cak. Sayang sekali kalau dirubah sama mereka. Jadi menurut WP sih sebenarnya oke, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang teman-teman kan pengen yang fresh gitu ya. Tuh,
sudah full LED, semuanya LED ya. Jadi Honda udah lama meninggalkan bohlam biasa. Masukan buat semuanya ya, produsen-produsen motor, ayolah ganti semuanya dengan LED. Sudah nggak zaman pakai bohlam biasa, supaya apa namanya, lebih hemat listrik dan juga lebih awet. Jadi gitu. Kalau sama nanya mengenai nilainya, contoh Cak IWB, kalau saya pengen ganti pelek yang ini, maksudnya yang model ini dicangkokkan pada yang Vario yang 125 lama, bisa nggak? Nah, jawaban IWB bisa, Cak. Nah, ini dia ilmu lagi nih, Cak. Jadi jawabannya adalah bisa, tapi ada tapinya nih. Kalau sama nanya plug and play nggak? Plug and play, tapi ada tapinya lagi nih. Jangan gegabah, sama dengarkan dulu sama IWB daripada nanti salah. Untuk yang pelek yang ini ya, peleknya kan cakep nih, Cak. 160 cc atau 150 ya. Bentuknya lebih kelihatan lebih berotot gitu dibandingkan dengan yang 125 sebelumnya. Dan pelek ini ternyata konfirmasi dari AHM. Nah, ini lihat, banyak kan sekarang udah gede nih, 100/80. Ya. Oke, kita matikan dulu deh, nanti soak lagi akinya, Cak. Jadi Kang Mas ya. Jadi konfirmasi dari AHM untuk pelek ini sampean bisa cangkokkan pada Vario yang lama 125 maksudnya ya. Dan ini posisinya adalah plug and play. Jadi untuk belakang plug and play, nggak ada ngerombak apapun. Nah, mantap nggak? Sampean nggak usah khawatir, untuk belakang aman, jaya melegenda, jos gandos. Akan tetapi, Cak, nah ini yang harus sampean tahu, untuk yang depan tidak bisa plug and play. Loh, maksudnya piye, Cak? Oke, gini ya. Depan itu aman ya bagian sininya, Cak. Lahar-laharnya ini aman, Cak. Ya. Akan tetapi kalau sampean mencangkokkan pelek yang ini ya, maksudnya yang model ini untuk yang Vario lama, maka sampean harus membeli lagi disc brake-nya. Nah, ya toh, sama nggak tahu toh pasti. Nah, makanya Ibu kasih tahu nih. Jadi kalau sampean memaksakan diri nih, sampean beli nih yang pelek yang baru ini buat Vario yang lama ya, punya sampean 125. Maka sampean disc brake-nya yang lama nggak akan bisa dipakai. Soalnya yang baru ini sudah memiliki 5 baut. Nah, ini, Cak. Peleknya 5 baut, Cak. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nggak kelihatan ya. Nah, kalau yang lama kan 4 baut. Bener nggak? Coba sampean cek deh motor sampean. Yang baru ini sudah 5 baut. Jadi, sampean kalau membeli pelek ini, otomatis sampean juga harus beli yang cakram ini. Ngono Kang Mas ya. Jadi jangan sampai lupa nih. Nanti sampean beli PD nih yang ini, ternyata disc brake yang lama nggak bisa dipakai. Sampean mumet malah beli lagi nanti. Jadi dipikirkan dulu budgetnya, karena yaitu tadi nggak plug and play atau PNP untuk yang depan ini. Momennya sampai susah Kang Mas. Tokico, Cak, Tokico. Untuk bannya Reborn YRC NR87. Yes, asik banget ya. Itu sekilas sih informasi ya buat sampean. Alhamdulillah udah datang. Sampean coba komen, nanti BBC akan review buat jalan lah ya. Karena ini cuacanya nggak pernah bener ya Allah ya, bukan masih nggak bener ya, sorry ya Allah, dosa Kang Mas, ngomongnya nggak pernah bener. Maksudnya cuacanya sedang hujan terus, Cak. Jadi mau keluar itu masih kadang-kadang kita mikir, waduh hujan nggak ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti BP akan review buat sampean. Yang pasti buat ngevlog first impression kita kemarin kan sebelumnya kan udah pernah nih first impression sebelumnya, tapi di track AHM. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakannya di jalanan biasa nanti. Nih, bagian sini Bibi suka nih, Cak. Bagian sini nih, wah kayak modern banget tuh, kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Dia tuh nggak lebay gitu modelnya, tapi kelihatan sporty dan juga ada sininya nih. Seolah ada semacam sirip di sini tuh. Cakep tenan. Ganteng tenan ya. Ganteng. Sayang sekali cuma itu aja nih. Ini kurang gede nih speedo nih. Kurang gede speedometernya nih. Ini LCD-nya terlalu kecil. Yang pertama, yang kedua, aduh Kang Mas, mbok ya dikasih cakram, disc brake gitu loh. Tromol Vario 125 mungkin ya disesuaikan dengan pasarnya sih, Cak. Karena emang harganya kan cukup oke ya menurut IWB. Ya, memang gak ada yang sempurna pastinya dan disesuaikan lah. Kalau sampai mungkin lagi cari yang disc brake ya ada Vario 160. Jadi ada diferensiasi pastinya, Cak. Untuk engine masih sama, Cak, nggak berubah. Engine sama, ternyata ya tidak sesuai dengan tebakan kita sebelumnya yang ESP Plus. Sepertinya Honda ingin memberikan diferensiasi dan memang konfirmasinya demikian. Konfirmasi dari AHM ya,
memang mereka membedakan, soalnya untuk yang di kelas ini katanya itu tidak membutuhkan power atau tidak gila power lah, tidak pengen dianggap sebagai big matic, enggak. Tapi menurut informasi AHM dari survei di segmen ini, segmen 125 itu pengen motor yang irit. Pertama, efisiensinya oke seperti sebelumnya ya. Kemudian juga yang kedua adalah dipakainya nyaman, kemudian mobilitas oke, dan stop and go menyenangkan. Dan ini power engine-nya untuk stop and go-nya just kandas untuk ukuran 125 cc. Saya bisa rasakan deh, bisa bandingkan lah sama rivalnya ya. Sama rivalnya siapa, sama tahu rivalnya dekatnya siapa. Untuk yang cc segini termasuk oke banget ini untuk tendangannya ya. Oke, jadi gitu aja sih penutupan IWB, pembukaan maksudnya. Nanti kita akan review pada next untuk jalan ya. Saman kalau ada pertanyaan, saman komen di bawah. Yang jelas sekarang wis teko Kang Mas ya, si putih, kita akan ke base lain ini. Oke Cak, jadi gitu aja informasi sekilas buat semuanya mengenai Vario 125 terbaru. Semoga memberikan sedikit referensi tentang beberapa tadi ya komponen-komponen. Dan seperti biasa, kalau sahabat suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sahabat sholat 5 waktu. Karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.